Om Swastiastu. Di sini sekarang saya akan jawab pertanyaan ujian akhir semester desain dan perilaku organisasi. Di mana soal pertama itu definisikan mengenai desain dan perilaku organisasi dan bagaimana pengaruh perkembangan teknologi informasi terhadap desain dan perilaku organisasi. Jadi struktur organisasi itu adalah bagaimana pekerjaan itu dibagi dan dikelompokkan atau dikoordinasikan secara formal untuk mencapai tujuan tertentu dalam suatu organisasi tersebut. Dan serta desain organisasi itu merupakan langkah awal dalam memulai pelaksanaan kegiatan perusahaan untuk mencapai tujuan pada perusahaan tersebut atau organisasi tersebut. Nah, kalau perkembangan teknologi informasi terhadap desain dan perilaku organisasi itu, menurut saya itu teknologi informasi itu sudah mengembangkan desain dan perilaku organisasi ini terlihat dari struktur organisasi yang diterapkan teknologi informasi, seperti dari yang paling atas itu dari Koprodi dengan jajaran bawahnya itu sudah melakukan tugasnya dengan baik demi mencapai prodi teknologi informasi itu yang lebih baik lagi. Nah, soal nomor 2 itu, apakah Anda lebih suka bekerja sendirian atau sebagai bagian dari suatu tim? Mengapa? Menurut saya lebih suka itu bekerja di dalam suatu tim. Mengapa? Karena dalam satu tim itu kita bisa menyelesaikan masalah bersama-sama. Misalkan saya tidak bisa menyelesaikan masalah, saya bisa bertanya kepada rekan-rekan kerja saya untuk mendapatkan jawaban yang menurut saya itu bagus dan bisa berbagi pendapat kepada teman rekan kerja. Seperti itu. Selanjutnya saya akan jawab pertanyaan nomor 4. Dalam hal pimpinan, seandainya Anda seorang atasan, apakah Anda inginkan karyawan Anda jika secara terbuka berbeda pendapat dengan Anda? Jika iya, bagaimana Anda menginginkan mereka mengungkapkan pendapatnya? Nah, jika saya seorang atasan itu, saya akan terbuka kepada bawahan saya untuk berpendapat apa yang mereka ingin ajukan, dengan cara saya akan mengumpulkan dengan suatu ruangan untuk mengenai rapat. Di sana saya akan mengajukan dan menyuruh satu-satu bawahan saya untuk mengajukan pendapat mereka. Nanti kita berdiskusi sama-sama pendapat mana yang paling bagus dan yang tepat untuk yang dilakukan pada perusahaan kita ini. Jadi pemimpin itu tidak butuh tidak hanya mementingkan pendapat mereka sendiri, tetapi juga bawahannya. Karena tidak ada bawahannya, perusahaan itu tidak akan jalan dengan lancar. Itu menurut saya. Lalu saya akan jawab pertanyaan nomor 5, jelaskan perbedaan kepemimpinan dengan gaya kepemimpinan. Nah, jadi kepemimpinan itu kemampuan yang dipunyai seseorang untuk memenuhi orang lain agar bekerja mencapai tujuan dan sasarannya. Manajemen mencakup kepemimpinan tetapi mencakup fungsi-fungsi lainnya seperti perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, dan evaluasi. Sedangkan gaya kepemimpinan itu adalah teori kepemimpinan dari pendekatan perilaku pemimpin. Dari suatu segi pendekatan ini mesti difokuskan lagi pada gaya kepemimpinan atau leadership style. Sebab gaya kepemimpinan bagian pendekatan perilaku kepemimpinan yang memusatkan perhatian pada proses dinamika kepemimpinan dalam usaha mempengaruhi aktivitas individu untuk mencapai suatu tujuan dalam situasi yang tertentu. Nah, sekianlah dari jawaban ujian akhir semester desain dan perilaku organisasi. Saya ucapkan Om Santi Santi Santi.